Balik lagi sama Gina, Wafa, Vina. kali ini kita mau ngebahas tentang topik yang lagi panas banget nih. Topik apa sih? Tentang seorang orientalis yang bernama Montgomery Watt yang mempunyai pandangan terhadap Al-Quran. Siapa sih dia? Dan kenapa pemikirannya cukup kontroversial? Yang belum tahu orientalis itu apa sih? Jadi, orientalis itu adalah para sarjana dari barat yang mengkaji tentang dunia timur termasuk Islam. Nah, Watt ini salah satu orientalis yang cukup terkenal loh. Dia seorang profesor dari Universitas Edinburgh, Skotlandia yang lahir pada tahun 1909 dan wafat pada tahun 2006. Nah, yang bikin Watt ini beda dari orientalis lain karena dia ini lebih moderat dibanding Geiger dan Moldek. Nah, karena keduanya ini mereka lebih sering mengkaji Islam secara tajam, sementara Watt mengkaji Islam melalui memahami Al-Quran dalam konteks sejarahnya. Tapi tunggu dulu, walaupun moderat, tapi tetap kontroversial. Apalagi soal klaimnya tentang Nabi Muhammad bisa baca dan tulis. Nah, ini nih yang paling seru. Jadi kan si Watt ini berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang umi atau buta huruf kan. Padahal kita tahu sendiri bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang umi, jelas-jelas. Nah, jadi si Watt ini berpendapat bahwa makna sebenarnya dari kata umi itu adalah orang yang tidak memiliki kitab suci atau orang yang tidak berasal dari kalangan ahli kitab kayak Yahudi dan Nasrani. Wah, berarti beda banget ya sama pemahaman kita selama ini. Berarti beliau ini pakai argumen apa sih? Nah, Watt ini pinter banget. Dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menentang pendapat-pendapat ulama seperti Quran Surah Al-Alaq ayat 4 yang artinya Allah mengajar dengan pena, dan Quran Surah Al-Baqarah tentang pencatatan utang piutang. Nah, Watt menyimpulkan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab pada saat itu telah mengenal budaya tulis-menulis. Terus dia juga pakai bukti sejarah kayak prasasti-prasasti kuno gitu. Ada prasasti Arab Selatan dari sebelum Masehi, ada juga grafiti di Gua Suria dari tahun 300 Masehi. Nah, dari bukti ini, si Wali bilang bahwa bangsa Arab itu sudah mengenal tulisan jauh sebelum Nabi. Oh iya, dia juga menggunakan perjanjian Hudaibiyah. Dalam riwayatkan, Nabi juga pernah menyuruh Ali untuk menulis perjanjian Hudaibiyah tersebut. Namun, ketika ada perubahan kata, justru disinilah Nabi menulis sendiri. Nah, akhirnya Watt di sini menggunakan bukti bahwa Nabi itu bisa menulis. Tapi ini justru yang menjadi perdebatan para ulama, karena ada riwayat lain yang lebih kuat mengatakan bahwa pada saat itu yang menulis tetaplah Ali bin Abi Thalib, dan sementara Nabi hanya memberi instruksi saja. Nah, Watt di sini sepertinya mengambil riwayat yang lebih mendukung pendapatnya saja. Terus gimana dong? Pasti ada kan sarjana muslim yang gak setuju? Iya banget, sepakat. Tahu nggak siapa? Nggak tahu. Salah satunya ulama Al-Azami. Beliau ini dari India. Beliau tuh mengatakan bahwa umi itu dalam Al-Quran mengartikan sebagai benar-benar yang nggak bisa membaca maupun menulis. Nah, proses pengwahyuan dan penulisan itu dijaga ketat lewat hafalan maupun penulisan lewat pelepah kurma, kayu, batu maupun kulit. Nah, soal media tulis menulis di sini itu penting karena Watt itu mengklaim bahwa Al-Quran tidak ditulis dalam media sederhana. Menurutnya, pada saat itu masyarakat Arab itu udah mengenal parkemen atau kertas. Sementara ulama seperti Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata kirtos atau suhuf dalam Al-Quran itu maknanya luas. Jadi bisa ditulis dengan apa saja, seperti dengan pelepah kurma tadi. Kalau soal pengumpulan Al-Quran, si Wadi juga punya kritik. Jadi dia tuh ragu kalau misalnya pengumpulan ini udah ada sejak masa Abu Bakar. Dia bilang kalau nggak ada catatan resmi sampai Nabi wafat. Tapi langsung dibantahkan oleh si Al-Azami. Dia bilang kalau misalnya Abu Bakar sendiri yang mengumpulkan ayat tersebut dengan menyuruh Zaid bin Sabit mengumpulkan 2 anak sebagai saksi buat setiap ayatnya. Terus juga ada yang lebih menarik. Jadi di sini Watt itu beda banget pendapatnya konsep tentang wahyu. Jadi menurut dia itu wahyu itu tuh bukan sebatas tentang pesan ilahi murni aja, tapi tentang
dipengaruhi oleh kondisi sosial dan psikologis Nabi. Walaupun di sini Watt juga mengakui bahwa Al-Quran itu bukan sebuah karangan Nabi, tapi dia menggambarkan wahyu itu sebagai konsep dinamis yang dihadapi oleh Nabi. Nah, ini yang membuat Watt jadi pemikirannya jadi setengah-setengah. Di sisi lain, dia memikirkan bahwa Al-Quran ini wahyu. Di sisi lain juga, dia berusaha menjelaskan dengan sejarah dan psikologi yang mana menurut ulama itu kurang tepat. Apalagi kalau udah menyentuh ranah tulis-menulisnya Nabi, itu udah masuk ke akidah. Jadi gimana? Harusnya kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyikapi pemikiran seperti Watt? Jadi gini, Watt itu tuh emang kontribusinya tuh penting banget untuk kajian Al-Quran di Barat. Tapi di sini tuh kita juga harus tetap kritis karena argumen-argumennya itu sering banget dipaksakan dan tidak sejalan dengan teologi Islam yang sudah mapan. Tapi kita juga nggak salah untuk mempelajari karya-karyanya untuk menambah wawasan kita. Tapi jangan diambil sebagai kebenaran yang mutlak. Maka dari itu, kita harus punya dasar ilmu yang kuat, seperti memahami tafsir klasik karya At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Quraisy Shihab. Jika nanti ada argumen orientalis seperti Watt, kita dapat membedakan mana yang masuk akal dan mana yang hanya interpretasi sepihak. Oke, William Montgomery Watt itu orientalis moderat tapi kontroversial. Apalagi soal klaim dia tentang Nabi bisa baca dan tulis. Jadi dia pakai ayat Al-Quran dan bukti sejarah buat argumen dia. Tapi sering dipaksakan dan langsung disanggah oleh ulama muslim yang lain. Ya pokoknya kita harus kritis dan selektif dalam menerima pemikiran orientalis. Jangan cepat diterima, tapi jangan juga langsung menolak. Pelajari, bandingkan, dan kembali lagi ke sumber utama. Oke, udah dulu ya podcast kita kali ini. Jangan lupa like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa. Bye. Terus ya, Aku lagi gitu. Jadi gini, ulang ah. Oke. Salah. Gitu aja. kedua, gini. Sampai jumpa. Bye-bye.